Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara kasih, hidup memang harus menjadi terang. Memberikan cahaya, memberikan solusi, atau memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Kata terang di sini sangat unik, atau mungkin Yesus sepertinya terlalu membesar-besarkan. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana mungkin seorang pribadi Kristen bisa menjadi terang bagi dunia? Apakah mungkin bagi dirinya? Mungkin juga bagi keluarganya. Tetapi Yesus berbicara skop dunia, terang untuk dunia. Namun langsung diikuti dengan kalimat, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Cukup berbeda, tapi kita akan semakin mengerti ketika kita nanti membaca ayat 15 dan ayat 16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah sejauh ini sampai sekarang kita memang sudah menjadi terang bagi orang lain? Ketika orang lain dengan permasalahannya datang kepada kita, harusnya dia akan kembali dengan sukacita atau dengan sorak-sorai. Ketika seseorang datang kepada kita dengan pergumulannya, dengan persoalan hidupnya, tetapi dia akan kembali dengan senyuman. Itulah yang seharusnya terjadi. Tetapi mungkin juga bisa terjadi seseorang datang dengan sukacita, tetapi kembali dengan penuh masalah hanya karena kita. Dan mungkin sampai saat ini juga bisa kita bertanya, sudah seberapa lama kita mengenal Yesus Kristus? Sudah berapa lama kita menjadikan firman Tuhan sebagai terang, sebagai jalan, sebagai pelita? Tapi sudah berapa banyak orang yang kita bimbing? Sudah berapa banyak orang yang kita dekatkan kepada Tuhan? Atau mungkin kita menjadi batu sandungan, menjadi kegelapan bagi mereka. Kita semakin menjauhkan seseorang daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menyapa kita, kamu adalah terang dunia. Tentu kata terang dunia ini tidak untuk semua orang, semua manusia. Tetapi kata-kata ini ditujukan oleh Yesus kepada orang percaya. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sumber terang satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dan orang yang mempercayai mengikut Yesus, dialah pantulan cahaya itu. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, demikian juga kita sebagai orang Kristen akan memantulkan terang itu melalui hidup kita. Melalui kejujuran, melalui kebaikan, melalui ketulusan, dan banyak hal. Hanya karena satu orang, dunia terselamatkan. Hanya karena satu orang penginjil yang datang ke daerah kita, kita bisa mendengar firman Tuhan. Demikianlah ketika setiap orang menunjukkan pancaran sinar yang ada dalam dirinya, percayalah, dunia akan semakin terang. Tetapi kehadiran gereja dimanapun dia berada, dia harus menjadi terang bagi lingkungannya. Jika dia tidak menjadi terang bagi lingkungannya, berarti kehadirannya salah.
Ketika kita hadir dalam persekutuan tempat bekerja, kita harus menjadi terang di sana. Jika tidak, berarti ada yang salah. Percayalah, terang tidak akan pernah bisa kalah oleh kegelapan. Kecuali terang itu menutup diri, mematikan cahayanya. Seperti matahari dan malam hari, ketika matahari datang, kegelapan akan menyingkir. Ketika matahari terbenam, maka kegelapan akan datang. Tetapi sekecil apapun terang yang kita miliki, itu akan terlihat dalam kegelapan. Seperti sebuah pelita yang sering dipakai orang Yahudi, mungkin juga kita zaman dahulu. Sekecil apapun pelita, jika dia diletakkan di atas lemari di tempat yang tinggi, maka dia akan menerangi semua yang di bawahnya. Tetapi ketika dia diletakkan di bawah meja, itu tidak akan menerangi apa-apa. Apalagi sebuah pelita diletakkan di siang hari. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jangan menjadi terang di tempat yang terang, karena itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Demikianlah hidup kita. Jangan kita cukup berbagi hanya karena mengajak orang yang rajin semakin rajin. Tetapi mari menjadikan diri kita sebagai panutan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada akhirnya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Demikianlah dalam ayat berikutnya dikatakan, lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada akhirnya Yesus mengajak semua orang harus menjadi terang. Tetapi jangan lagi ada persoalan dalam diri kita mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa menjadi terang sedangkan diriku saja tidak bisa kuperbaiki. Itu adalah persoalan yang sebetulnya harus kita selesaikan sendiri. Jika manusia belum bisa menjadi terang bagi sesamanya, tanggung jawabnya kepada Tuhan belum selesai. Artinya persoalanku pribadi harus kuselesaikan sehingga aku bisa menjadi terang bagi orang lain. Artinya semua manusia memiliki terang masing-masing. Jika semuanya sama-sama bersinar, maka dunia ini akan diterangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang melihat kita perbuatan baik kita, maka dia akan memuliakan Yesus sebagai sumber terang. Karena kita hanyalah pancaran sinar itu. Jangan kiranya ketika orang melihat kita, kita menjadikan diri kita sebagai sumber cahaya, sehingga mereka memuliakan kita, mengagungkan kita. Tetapi marilah melalui kehadiran kita, melalui kehidupan kita yang singkat ini, orang lain semakin tersinari, orang lain semakin terdorong untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau menyapa dan memanggil kami Tuhan agar kelak menjadi terang. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan kami, perkataan, pemikiran kami menjadi sumber kebenaran bagi orang lain. Menjadi pancaran-Mu Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.